Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, channel Wanita Berpendapat, Wanita Bercerita. Setiap wanita punya cerita, setiap wanita punya apa yang dirasakan dan ingin diperdengarkan. Walaupun tidak semua wanita punya kesempatan untuk bekerja, tidak semua wanita berkesempatan untuk berkarya. Pada video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sering sampai kepada saya tentang kenapa sih saya melakukan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C pada ketua anak saya. Apa sih pendidikan kesetaraan itu? Dan apa yang menarik dari pendidikan kesetaraan itu? Sebelum video ini dilanjutkan, Anda bisa lakukan like, comment, and subscribe pada channel ini supaya video ini akan lebih bermanfaat. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan hak untuk pendidikan, berhak mendapatkan hak untuk bersekolah. Nah, pemerintah mengadakan program pendidikan ini dengan 3 macam, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal adalah yang seperti kita ketahui, anak-anak kita yang saat pandemi, yang saat ini tidak bisa bertatap muka, dan mulai akan bertatap muka di beberapa hari ke depan ini, itu yang disebut namanya pendidikan formal, di mana pendidikan yang struktur, terencana, bergradasi atau berjenjang gitu. Berjenjang dari kelas 1 sampai kelas 3 lulus, dari SD, SMP, SMA lulus. Nah, itulah yang disebut pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang. Tetapi semua sama formnya, formatnya sama. Jadi masuk pagi, kemudian ada pelajaran, ada ekstrakurikuler dengan pulang sore. Tapi menurut saya, pendidikan formal itu adalah pendidikan yang dipersiapkan untuk anak yang setelah lulus pendidikan SMA atau minimal pendidikan dasar, dia harus siap untuk sekolah. Tapi dia tidak siap untuk hidup, tidak punya skill. Jadi dia hanya bisa belajar secara akademik. Dia tidak punya keahlian yang spesifik. Ada lagi sekolah kejuruan, misalnya SMK. Dia punya keahlian spesifik. Dia lebih spesifik lagi dan siap untuk bekerja apabila dia selesai sekolahnya. Contoh SMK multimedia atau SMK mesin. Dia akan lulus siap untuk bekerja di bidang teknik. Dia bisa bekerja di bidang multimedia. Namanya SMK kejuruan ya, sama juga itu pendidikan formal tapi lebih spesifik. Jadi pendidikan formal ada yang umum seperti yang kita ketahui SMU itu, dan ada juga pendidikan kejuruan yaitu SMK. Ada lagi yang disebut pendidikan non formal, di mana kita bisa mengambil keilmuan atau keahlian yang non formal, jadi tidak berjenjang, tidak terstruktur. Dia hanya ada dalam satu fase, misalnya untuk belajar multimedia dia sekolah 3 bulan, untuk belajar kecantikan dia belajar 3 bulan. Nah, itulah yang disebut pendidikan non formal. Yang terakhir adalah pendidikan informal, di mana pendidikan itu bebas. Cara belajarnya sama terstruktur dan berjenjang, tapi cara pembelajarannya berbeda, lebih fleksibel. Ini menurut saya adalah sebuah peluang untuk warga negara Indonesia untuk tetap mendapatkan pendidikan yang berjenjang dan berkelanjutan, tetapi dia punya banyak kesempatan yang lain karena cara belajarnya itu lebih fleksibel. Nah, sekali lagi ya, menurut saya pendidikan formal itu adalah orang-orang yang anak-anak yang bersekolah di mana siap untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Jadi artinya kalau dia lulus di sekolah menengah umum, dia siap untuk melanjutkan kuliah. Karena dengan lulus dari sekolah umum, dia tidak punya skill spesifik, tapi dia punya keilmuan dasar yang bisa dia pakai untuk kuliah berikutnya. Nah, kalau yang SMK itu lebih spesifik keahliannya. Hanya kalau SMK itu keahliannya cuma satu. Misalnya SMK mesin, dia bisanya mesin aja. SMK tata boga, dia bisanya tata boga aja. Kalau dia kecantikan ya hanya kecantikan aja. Nah, itulah bedanya. Yang satu SMA umum yang siap untuk berkuliah, yang kedua adalah SMK kejuruan, dia memiliki skill tapi hanya satu jenis. Nah,
ada lagi nih kesempatan yang ada jenis pendidikan lain nih yang namanya pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini menurut saya itu sangat berpeluang untuk mengisi waktu si anak di mana dalam waktu yang sama, misalnya contoh anak saya ya, dia dari sekolah dasar. Nah, lulus dari sekolah dasar, kemudian dia punya waktu 6 tahun untuk menyelesaikan SMP dan SMA. Nah, dalam waktu 6 tahun itu dengan pendidikan informal, dia bisa punya waktu yang banyak, yang cukup untuk bekal hidupnya atau bekal dia untuk bisa melanjutkan ke pendidikan akademisnya, karena dia punya ilmu melalui pendidikan informalnya, dan dengan waktu yang lebih fleksibel itu, dia bisa mengumpulkan banyak keahlian. Misalnya, dengan waktu yang lebih bebas karena waktu yang tidak waktu yang tidak habis di sekolah dari pagi sampai sore, dalam waktu pagi sampai sore misalnya 8 jam. Dia bisa lebih efektif belajarnya. Misalnya sehari dia belajar 4 jam. 4 jam lagi dia bisa isi dengan keahlian lain. Dia bisa isi keahlian, hari ini dia bisa belajar tentang menggambar, hari ini dia bisa belajar tentang musik, seni tari, atau olahraga, atau lainnya. Jadi, efektivitas waktu yang diambil selama 6 tahun dia belajar fasenya sama dengan yang sekolah di sekolah umum, dia bisa banyak hal yang akan dia dapatkan. Pendidikan akademik dia dapat karena lebih efektif waktunya, skill yang lain pun dia bisa dapat. Karena secara umum ya pendidikan sekolah SMA umum itu dari pagi sampai sore anak sudah kelelahan, tidak bisa lagi dia mencari keilmuan lain. Dia tidak bisa lagi mencari skill-skill lain yang seharusnya apabila dia lulus SMA itu dia harus bisa untuk survive ya, untuk hidup gitu. Kan belum tentu dia mampu untuk sekolah lagi atau kuliah lagi, belum tentu dia bisa tertarik untuk sekolah lagi atau mencari kuliah di universitas. Satu lagi keistimewaan dari pendidikan informal ini, banyak orang yang tidak bisa bersekolah karena dia harus bekerja. Misalnya orang yang tidak mampu ya, jangan katakan bahwa pendidikan informal ini hanya milik orang-orang mampu, tidak. Tapi ada orang yang tidak mampu, berkemampuan untuk sekolah lagi. Dia tidak bisa pergi ke pendidikan formal, harus pergi dari pagi sampai sore. Sementara dia harus menghidupi keluarganya. Misalnya dia lulus SMP, dia ingin sekolah. Tapi bagaimana kebutuhan kehidupan dia? Dia harus bekerja sebagai kuli panggul, dia harus bekerja sebagai tukang. Dia tidak bisa lagi sekolah, tidak bisa lagi melanjutkan ke pendidikan tingkat atas karena keadaan keluarganya atau keadaan dirinya yang mengharuskan dirinya mencari rezeki. Nah, dengan pendidikan informal ini, dia bisa mengisi waktu luangnya di malam hari. Di saat pagi hari dia harus mencari rezeki, di saat pagi hari dia harus bekerja, malam hari atau dia punya cara waktu yang lebih simpel, waktu yang lebih efektif untuk belajar akademik, dan dia bisa tetap mendapatkan pendidikan akademik dan sertifikat atau ijazah yang setara dengan pendidikan formal. Itulah keistimewaannya tentang pendidikan informal ini. Ada lagi, misalnya dia seorang olahragawan, seperti yang kita tahu ya, ada SEA Games, ada Asian Games, ada Olimpiade, di mana anak-anak atau orang-orang yang sudah fokus terhadap pelatihan, dia tidak sempat lagi untuk sekolah. Dia tidak sempat lagi pergi harus di sekolah umum ya, berangkat pagi pulang sore. Dia harus fokus di training center. Dia tidak bisa lagi untuk melaksanakan sekolah. Nah, dia bisa lakukan di pendidikan informal ini. Dia fokus ke olahraga, tapi dia tidak ketinggalan sekolahnya. Ada lagi orang yang bisa punya kesempatan, yaitu misalnya para warga ya, baik pria atau wanita yang sudah tertinggal. Waktu itu dia tidak sempat lagi melanjutkan sekolah. Dia terpaksa harus lulus SD terus berhenti karena bekerja. Dia baru lulus SMP lalu bekerja, atau dia menikah
dan punya anak, berkeluarga, baru lulus SMP. Setelah dia punya anak, dia ingin sekolah lagi. Apakah dia bisa sekolah di pendidikan formal? Tentu saja tidak. Maka dia bisa mencari pendidikan informal ini supaya dia tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan setara atau ya setara dengan pendidikan SMA, yaitu yang kita dengar, yang kita tahu dengan pendidikan kesetaraan yang disebut paket A, paket B, paket C. Paket A adalah setara dengan SD, paket B adalah setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Jadi begitu banyak sekali manfaat dari pendidikan informal ini. Hanya sayang banyak orang yang belum tahu kesempatan yang bisa diambil, peluang dari pendidikan informal ini. Nah, kok kalau informal siapa dong yang ngurus? Kalau informal siapa yang mau ngajar? Kalau informal gimana? Apakah bisa diterima di perguruan tinggi negeri? Tentu saja bisa, karena pendidikan informal ini ada aturannya dan ada peraturan pemerintahnya. Pemerintah menyiapkan aturannya untuk pendidikan informal ini. Misalnya untuk orang-orang tertentu yang memang memiliki anak yang unik ya, yang tidak bisa bergaul, tidak bisa disatukan dalam pendidikan formal. Nah, dia bisa menyekolahkan anaknya di rumah, tapi dia berinduk ke PKBM. Gitu. Jadi ada badan-badan yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. PKBM ini seperti sekolah biasa, dia punya kurikulum, dia punya silabus, dia punya kegiatan, dia punya aturan yang terjaga oleh kedinasan, dia ada pelaporan dan terakreditasi. Nah, PKBM inilah penyelenggara sekolah pendidikan kesetaraan ini. Dia punya murid yang bisa fleksibel, yang seperti itu, yang seperti tadi kita ceritakan. Apakah dia ketertinggalannya, dia mengejar ketertinggalannya dan bisa bersekolah di PKBM, atau ada yang seumuran, yang sesuai dengan usianya, tapi dia sibuk karena dia harus berolahraga, atau orang-orang yang seusianya tapi dia harus bekerja. Nah, diselenggarakanlah oleh PKBM ini. Nah, ada lagi yang kemudian ada yang anak-anaknya ini unik ya, dia tidak bisa lagi bersekolah dengan dengan teman-teman dia di pendidikan sekolah umum, orang yang pendiam, orang introvert, ya minder, atau hal lainnya yang kemudian orang tua merasa tidak aman menitipkan anak-anaknya di sekolah formal. Akhirnya dia mengajar sendiri anak-anaknya itu di rumah. Dia ajarkan, dia sebagai orang tua punya luang waktu yang banyak untuk melakukan pendidikan akademik di rumah. Tapi dia terdaftar di PKBM yang ada di tempat tinggalnya yang terdekat. Nah, dia harus mengikuti silabus yang ditentukan oleh PKBM, hanya tata cara pengajarannya lebih fleksibel. Nanti diberikan kepadanya khusus kepada anaknya yang memang membutuhkan perlakuan khusus gitu. Jadi artinya PKBM inilah yang sangat baik gitu, sangat baik untuk bisa menjadi peluang untuk pendidikan yang diperlukan dan setara dengan pendidikan umum yang ada. Pendidikan ini bisa diterima di universitas ternama. Kita tidak sebutkan sekolahnya ya, tidak sebutkan universitasnya, tapi kalau kita lihat di website sekolah tersebut, perguruan tinggi elit, perguruan tinggi negeri, dia menerima lulusan SMA, SMK, MA, pendidikan madrasah gitu ya, dan kemudian dia menerima pendidikan kesetaraan. Dia ada syaratnya gitu. Nah, bisa masuk ke universitas walaupun dia melalui pendidikan kesetaraan paket C, karena dia lulus SMA dia harus masuk universitas gitu. Nah, PKBM lah yang menyelenggarakan pendidikannya.
Gitu. Jadi khususnya untuk anak saya ya, udah panjang lebar tuh ceritanya tentang pendidikan kesetaraan. Nah, anak saya apa ya, sama seperti tadi, bahwa 6 tahun ya, 6 tahun waktu yang ada dari dia SMP sampai SMA, saya ingin mengefektifkan waktunya buat kedua anak saya ini, sehingga kedua anak saya ini punya keahlian yang banyak gitu, tidak hanya sekedar pendidikan akademiknya aja atau keahlian yang seperti SMK itu satu jenis, tapi dia bisa lebih efektif. Contoh, dia bisa ahli menggambar, dia bisa olahraga, dia bisa olahraga Aikido, dia bisa menjadi atlet panahan, dia bisa hal-hal lain yang kemudian pada saat dia lulus SMA, dia sudah bisa untuk menjadi sensei atau menjadi pelatih, karena dia sudah melaksanakan pendidikan keahliannya itu selama 6 tahun gitu. Di lain pihak dia juga bisa kuliah. Dia sambil bisa kuliah, sambil juga dia bisa berbagi ilmu yang dia ambil untuk bekerja, atau dia menjadi untuk bekerja atau ya menjadi pelatih, kan bisa menghasilkan. Ya, bekerja di suatu tempat, misalnya dia intens selama 6 tahun ini berlatih musik, dia bisa menjadi guru atau pelatih musik kepada yang lain. Dan dia bisa kuliah sambil mencari uang gitu, bisa menghasilkan, dan kuliahnya jalan, keahliannya juga banyak. Nah, begitulah saya berharap kepada anak-anak saya bisa seperti itu. Tapi di lain pihak ya, namanya orang tua, kita hanya bisa mengusahakan, kita mengarahkan anak-anak kita itu ke jalur ini gitu ya, ke jalur kesetaraan dengan pembekalan-penggalan yang banyak. Tapi kita tentu harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita usahakan untuk anak-anak kita ini ya bisa manfaat. Saya berharap setelah anak saya bisa lulus SMA itu, selain dia bisa kuliah, dia juga punya skill yang banyak gitu, yang bisa menjadikan dia mencari rezeki dengan keahliannya itu gitu. Jadi ya hebatlah kalau menurut saya ya, pendidikan informal yang diselenggarakan oleh PKBM. Jadi kalau memang ada para orang tua yang sependapat dengan saya, jangan takut gitu, jangan takut, karena PKBM ini baik, cuman carilah PKBM yang sudah terakreditasi. Nah, bicara tentang PKBM di Kota Cirebon, kita punya PKBM sekitar kurang lebih ada 19 ya. Jadi warga Kota Cirebon yang kemudian sepaham dengan saya, mari kita bergabung di PKBM. Salah satunya yang saya kelola adalah PKBM Namira gitu. Jadi bukan saya menjadi promosi ya, tapi memang saya juga penyelenggara PKBM gitu. Tidak main-main saya untuk menyelenggarakan anak-anak ini, ya sama gitu, anak-anak saya sama dengan yang lain, sama. Jadi tidak usah takut, bukan berarti saya penyelenggara PKBM tapi saya sendiri bukan pelaku, tetapi saya adalah seorang pelaku PKBM. Dan saya berharap dengan apa yang bisa kita kerjakan ini tetap menjadikan generasi muda yang hebat. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bisa membawa manfaat, bisa memberikan inspirasi buat para ibu-ibu atau para orang tua yang memiliki anak yang masih bersekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.